Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Mutaffifin. Surah ini artinya kecurangan, adalah surah ke-83 dalam Mushaf Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah, terdiri atas 36 ayat, diturunkan sesudah surat Al-Ankabut dan merupakan surah terakhir yang turun di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Dinamakan Al-Mutaffifin yang berarti orang-orang yang curang, diambil dari kata Al-Mutaffifin yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Surat Al-Mutaffifin terdiri dari 36 ayat, 169 kata, dan 751 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin azim yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailun yawma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Summa innahum lasalul jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin wa ma adraka ma 'illiyun
kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum khitamuhu misku wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnin ayna yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Orang-orang yang curang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit menghadap Tuhan seluruh alam? Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa.
yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Illiyin. Dan tahukah engkau apakah Illiyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni yang tidak memabukkan, yang tempatnya masih disegel. Segelnya dari kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasmin, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang yang beriman. Dan apabila mereka, orang-orang yang beriman, melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Demikian yang saya bacakan tadi adalah isi dari surat Al-Mutaffifin. Berikut terjemahannya. Dan dari sisi isi termasuk salah satu surah Al-Mufassalat. Di ayat pertama dan ketiga surah ini terkait dengan hukum fikih, tindakan curang dan mengurangi timbangan, serta melanggar hak orang banyak dalam transaksi yang telah diharamkan dan termasuk sebagai dosa besar. Surat ini juga mendeskripsikan tentang hari kiamat dan kondisi hari kebangkitan dunia akhirat. Di samping itu dengan memperkenalkan dua kelompok, yaitu kelompok abror dan muqarribin, fujar dan mujrimin. Surah ini menyinggung tentang olok-olok orang kafir terhadap orang-orang beriman di dunia ini dan kebaikannya di hari akhirat. Orang-orang beriman mentertawai orang-orang kafir. Surat ini juga disebut sebagai surah Al-Taffif karena merupakan derivat kata Al-Mutaffifin. Mutaffifin adalah kata pelaku atau bentuk jamak dari kata mutaffif. Adapun kata taffif diambil dari kata taf. Surat ini merupakan surah terakhir yang turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah.
Asbabun nuzul surah Al-Mutaffifin berkaitan dengan kondisi penduduk Arab yang sering mencurangi timbangan ketika berniaga atau berdagang. Orang Madinah terkenal paling sering mengurangi takaran timbangan. Berkenaan dengan hal itu, maka turunlah surah ini sebagai teguran kepada mereka. Ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, masyarakat di kota itu terkenal sebagai orang-orang yang paling buruk dalam hal takaran dan timbangan. Mereka selalu berbuat curang. Allah lalu menurunkan firman-Nya, Wailul lil mutaffifin. Seiring turunnya ayat ini, mereka pun mulai menakar dan menimbang dengan baik. Hadis riwayat Nasai, Ibnu Majah, Hakim, dan Ibnu Hibban. Perbuatan orang Madinah tersebut menjadi asbabun nuzul surah ini, dan mereka berhenti dari kecurangannya itu dan berlaku baik pada takaran timbangannya. Ayat 1 sampai dengan 6 surah ini dimulai dengan ancaman bagi orang-orang yang khianat ketika menakar atau menimbang dalam perniagaan mereka. Ayat pertama merupakan isyarat bahwa mereka akan mendapatkan azab pedih ketika melakukan kecurangan tersebut. Mengurangi takaran atau timbangan meskipun sedikit, namun jika dilakukan berulang-ulang atau dalam kuantitas besar akan menghasilkan keuntungan berlipat ganda. Namun hal itu dibenci dan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang lebih luas dari surah Al-Mutaffifin adalah tentang takaran pedagang. Mengurangi timbangan dan takaran memang lebih mungkin terjadi pada seorang pedagang. Akan tetapi perilaku ini juga tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang-orang non-pedagang. Salman Al-Farisi menjadikan makna ancaman dalam surat ini berlaku bukan hanya pada proses jual beli saja, akan tetapi pada pekerjaan atau kondisi lainnya juga dapat berlaku. Intinya yang dapat diambil dari ayat kedua dan ketiga, menuntut hak pada orang lain akan tetapi tidak memberikan hak yang sama pada orang lain. Misalnya seorang yang mencuri-curi waktu pekerjaannya, ia datang terlambat dan pulang diam-diam, kemudian menuntut gaji yang tinggi dari perusahaannya. Tentu ini termasuk dari menuntut hak akan tetapi tidak menunaikan kewajibannya dengan baik. Selanjutnya pada ayat ke-7 sampai dengan 17 menjelaskan bahwa setiap perbuatan buruk termasuk kecurangan niaga tadi akan dicatat dalam buku khusus bernama Sijin. Buku Sijin ini mencatat 3 golongan orang berdosa, yaitu yang pertama orang-orang mu'tad atau golongan yang melampaui batas dan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah atsim atau kelompok orang yang bergelimang dosa karena mengkonsumsi barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah, dan curang dalam bermuamalah. Dan yang terakhir adalah orang yang mengkhianati wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingkari Al-Quran dan menyatakannya bukan wahyu Allah. Surah Al-Mutaffifin diantaranya juga diturunkan ketika Anas bin Malik radhiyallahu an menjamu para tamu di rumah Abu Thalhah pada hari di mana khamar diharamkan. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia menceritakan, ketika aku sedang memberi minum para tamu di rumah Abu Thalhah pada hari khamar diharamkan, seseorang menyerukan sesuatu. Abu Thalhah berkata, "Keluar dan lihatlah." Aku pun keluar. Ternyata seseorang sedang mengumumkan, "Ketahuilah bahwa khamar telah diharamkan." Khamar mengalir di jalan-jalan Madinah. Abu Thalhah berkata kepadaku, "Keluarlah dan tumpahkan khamar itu
lalu aku menumpahkannya. Hadis riwayat Muslim nomor 3662. Memberikan hak pada orang lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi, wajib. Namun jika mengurangi hak orang lain walau hanya sedikit saja, maka celakalah ia di akhirat kelak. Selain perilaku curang dalam hal jual beli, tindakan korupsi juga termasuk dalam kategori al-mutaffifin ini. Meskipun tidak ada batas kecurangan yang dimaksud, namun surat ini mencakup tindakan curang dalam skala kecil maupun besar. Ahli tafsir banyak yang mendefinisikan bahwa korupsi termasuk dalam kategori al-mutaffifin dan dilaknat. Dengan demikian pula diketahui bahwa Islam sangat serius mengajarkan umatnya agar menghindari diri dari segala bentuk kecurangan. Buktinya dalam surat Al-Mutaffifin, yang artinya orang-orang yang curang akan diganjar dengan neraka. Keutamaan membaca surah ini, ada hadis yang menurutnya jika seseorang membaca surah ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memenuhinya dengan minuman murni dan bersih yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Dan ada pula hadis lain, jika seorang membacanya dalam sholat, maka ia akan kebal dari api neraka. Al-Tabrisi telah mengutip sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa jika seseorang membaca surah Al-Mutaffifin, maka Allah akan memenuhinya dengan minuman yang murni dan bersih yang belum pernah dilihat oleh siapapun. Selanjutnya, menurut sebuah hadis dari Imam Al-Sadiq, jika seseorang membaca surah Al-Mutaffifin dalam sholat wajibnya, maka Allah akan melindunginya dari hukuman neraka setelah kebangkitan. Api neraka juga tidak akan bertemu dengannya, dan ia juga tidak akan bertemu dengan api neraka. Menurut hadis lain dari Imam Al-Sadiq yang dikutip dalam tafsir Al-Burhan, jika surah Al-Mutaffifin dibaca untuk apapun, maka benda itu akan kebal dari segala kejahatan dan serangga di bumi. Wallahu alam. Sekian bahasan kita kali ini, sampai jumpa di bahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.